Perlu dipahami, setiap komponen mobil pasti ada masa pakai yang telah ditentukan oleh produsen pembuat komponen tersebut. Maka dari itu, kita wajib tahu berapa lama usia pakai komponen yang ada di dalam mobil kita. Baik itu komponen mesin atau kaki-kaki, sebelum diganti ada baiknya kita mengetahui keadaan barang tersebut dengan menanyakan kondisi barang tersebut asli atau tiruan, karena nantinya akan berpengaruh pada usia pakai komponen tersebut. Jika sudah mengetahui keadaan part yang akan dipasangkan pada mobil, tentunya kita sudah mengetahui kapan kita harus ganti dan servis mobil berikutnya. Sebelum lanjut, saya akan mengajak Anda untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya supaya mendapatkan info terbaru seputar otomotif lainnya dari kami. Oke, langsung saja kita bahas ciri-ciri mobil pincang atau mesin nyendat-nyendat. Mesin pincang bisa kita rasakan ketika mobil dalam keadaan berjalan terasa tidak bertenaga, padahal sudah menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil terasa bergetar hebat, itu dikarenakan putaran mesin yang tidak seimbang, atau suara mesin akan menjadi kasar dan mesin menjadi cepat panas jika mobil dipaksakan berjalan. Apalagi jika melewati banyak jalan yang menanjak. Jika menemukan keadaan seperti ini, baiknya berhenti sejenak dan cek penyebab mobil terasa berat dan pincang. Sebab jika dipaksakan akan menyebabkan head cylinder bengkok, bahkan piston pun akan ikut rusak, dan tentunya akan menjadi boros bahan bakar. Yang selanjutnya bisa dilihat dari suara knalpot. Biasanya jika mesin pincang, knalpot pun tidak akan bersuara normal, yakni nyendat-nyendat dan bergetar. Bisa dilihat di ujung knalpotnya. Lalu komponen apa saja yang harus dicek jika menemukan masalah seperti ini? Yang pertama kita cek tentu dari jalur pengapian seperti busi, koil, dan pompa bensin. Yang paling gampang kita cek dan paling utama biasanya dari busi. Sedikit saya jelaskan fungsi busi pada dasarnya. Busi mobil berfungsi memberikan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi di ruang bakar. Percikan api itu dihasilkan dari tegangan listrik yang disalurkan oleh koil ke busi. Oleh karena itu, jika busi rusak walaupun hanya satu, akan sangat terasa dampaknya, apalagi jika mobil bertransmisi matic. Yang kedua, cek komponen pengapian lainnya yaitu koil. Jadi, fungsi koil adalah sebagai alat untuk menaikkan tegangan listrik dari 12 volt hingga menjadi 25.000 volt atau lebih ya, dari hasil induksi elektromagnetik yang dihasilkan dari kedua kumparan primer dan sekunder. Panas yang dihasilkan akan digunakan untuk menghasilkan percikan api pada busi, sehingga mesin bisa menyala. Jika koil bermasalah, tentunya pengapian yang dihasilkan tidak akan maksimal dan mengganggu kinerja mesin. Untuk versi hematnya, produsen mobil zaman sekarang sudah memproduksi koil, hanya batang koilnya saja. Karena hampir di banyak kasus, koil hanya bocor di bagian batangnya saja. Selain harganya murah dan menghemat pengeluaran, kita juga akan menghemat waktu dengan cara stok di mobil, sehingga setiap kita butuhkan sudah tersedia, sehingga tidak harus selalu memanggil teknisi. Dalam tanda kutip, ini jika kita bisa pasangnya atau bongkar koilnya, jadi bisa pasang sendiri. Yang terakhir, pompa bensin. Sesuai namanya, fungsi pompa bensin adalah untuk memompa bahan bakar, baik itu bensin ataupun solar, sebab bahan bakar yang ada di tangki tentu tidak bisa sendiri menuju ke mesin. Maka komponen pompa bensin atau yang juga dikenal dengan fuel pump sangat penting perannya. Begitu pentingnya sebuah pompa bensin di mobil, sampai-sampai jika komponen ini rusak, maka kondisi mobil mogok
bukan tak mungkin terjadi, sudah pasti terjadi ya guys. Jadi memang tak berlebihan jika fungsi pompa bensin disebut sebagai yang paling penting dan vital. Meskipun komponen ini sendiri masuk golongan sebagai spare part slow moving. Slow moving di sini berarti ini barangnya awet ya guys. Anda perlu mengetahui tanda-tandanya saat ini bermasalah. Adapun kerusakan yang saya bahas di atas itu untuk kerusakan pada umumnya, bukan kerusakan berat. Jika sudah cek komponen yang saya jelaskan di atas, namun belum menemukan hasil yang memuaskan dalam hal ini menjadi normal kembali, saya sarankan untuk membawa mobil Anda ke bengkel langganan kalian. Sebab bukan tidak mungkin kerusakan berasal dari dalam mesin. Seperti halnya injektor kotor atau mati, head cylinder bengkok, atau sistem komputerisasi atau bisa disebut ECU bermasalah. Maka dari itu perlu di-scan dulu ya. Untuk masalah ini saya tidak akan membahas di video kali ini karena pembahasannya akan sangat lebih panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Untuk bahasan berikutnya kalian bisa request apa saja yang harus dibahas dengan cara tulis di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa subscribe channel ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Share ke teman kalian dan like video ini supaya kami bisa lebih semangat memberikan info-info mengenai kerusakan mobil pada umumnya. Oh iya, mohon maaf jika kata-kata saya kurang dimengerti atau kurang jelas. Video ini dibuat hanya semata-mata untuk menambah wawasan di bidang otomotif. See you guys.